Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, masih barengan sama Irma di sini dan masih barengan sama Kak Fahmi yang tentunya dari tadi kita ngobrolin gimana sih caranya untuk menjadi seorang content creator. Karena sebenarnya nih kalau dari obrolan yang udah kita lalui tadi di segmen-segmen sebelumnya, menjadi seorang content creator itu ya harus diniatkan juga gitu. Jadi bukan jadi seorang yang akhirnya nanti bisa menyebarkan konten-konten yang tidak ada manfaatnya, ya kan? Meskipun ya kadang-kadang ada beberapa oknum yang ingin videonya atau hasil karyanya viral tanpa memikirkan etika bagaimana membuat sebuah konten. Karena sejatinya ketika kita membuat konten, maka hal tersebutlah yang akan bisa mengubah dunia, mengubah image kita juga. Dan tentunya kebermanfaatannya itu juga harus bisa dirasakan untuk jangka panjang pastinya, ya kan? Jadi yuk sama-sama kita menjadi seorang content creator yang baik. Tapi bagaimana dan keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang content creator? Dan kita mulai yuk list apakah diri kita sudah layak untuk menjadi seorang content creator melalui jawaban yang akan diberikan oleh Kak Fahmi terkait dengan keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang content creator. Silahkan Kak Fahmi. Oke, buat teman-teman yang ingin menjadi content creator, izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang sebagaimana kita ketahui dai Nusantara kita. Jadi di era sekarang ini banyak platform-platform untuk nge-share kebaikan. Jadi gunakan media-media yang ada itu untuk kita nge-share kebaikan. Jadi niatkan menjadi content creator itu untuk membagi kebaikan. Nah, bagaimana cara kita mengukur kebaikan itu? Pertama, landasannya adalah ilmu. Jadi kita menjadi content creator tentunya harus berilmu dulu, bukan sekedar nge-share video ataupun foto ataupun tulisan yang itu tanpa landasan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ilmu itu bisa kita dapat baik dari pengalaman, baik dari kita diskusi, baik dari kita melihat. Maka apa yang kita rasakan itu semua tentunya harus dari sumber-sumber yang positif, kemudian dari yang halal juga. Karena kalau kita melihat sesuatu dari yang haram, gitu kan, dari sesuatu yang tidak baik, maka apa yang akan tumbuh dari situ pun juga akan negatif. Seperti itu. Jadi sebelum kita membuat konten, tentunya harus berilmu dulu. Kemudian tentukan apa konten yang akan kita buat. Bagaimana cara menentukan konten yang akan kita buat? Yang kedua ini, sasarannya siapa? Ya kan, sasarannya siapa? Apa yang akan kita share? Kemudian bagaimana? Siapanya? Misalkan kita sudah berilmu tentang misalkan cara mengatur tone atau warna dalam gambar di aplikasi Lightroom misalkan. Nah, itu kan bisa kita share melalui platform Instagram kan. Gak mungkin kalau kayak gitu hanya di Twitter gitu kan. Atau di YouTube bisa, cuman yang ngedit dulu. Kalau di Instagram kan tinggal screenshot, share. Itu tentang sasarannya. Kemudian apa yang kita share? Ya, seperti tadi kalau tentang warna, kemudian kata-kata bijak ulama. Misalkan kita seorang pembaca, ya kan, suka kutu buku gitu, jadi kutu buku. Kita kutip kata-kata ulama, kemudian dan sertakan di situ sumbernya. Seperti itu. Kemudian bagaimananya tentunya kita membagikannya itu kita niatkan untuk berbagi kebaikan, ya kan. Kemudian sasaran kontennya tadi sudah. Yang terakhir ya itu niatkan untuk kebaikan gitu. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Somad itu orang kota zaman sekarang itu banyak mencari kebaikan-kebaikan itu melalui platform sosial media. Maka gunakan sosial media yang ada untuk membagikan kebaikan-kebaikan. Entah itu potongan ceramah-ceramah kata-kata bijak dari ustadz, ataupun kita baca buku, kita share, kemudian ilmu-ilmu. Misalkan kita masak juga itu suatu ilmu, how to bikin pastel atau bikin telur dadar. Kan bikin telur dadar pun nggak semuanya bisa gitu. Yes. Telur dadar yang unik gitu ya, yang khas gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kita mau jadi seorang content creator, maka ya cari dulu ilmunya dan buatlah satu konten yang sesuai dengan
bidang ilmu yang memang kita kuasai gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk mengukur siapa target yang akan kita sampaikan tentang video kita gitu ya, yang kita tuju gitu. Karena seperti Kak Fahmi sendiri di sana tadi sudah diceritakan bahwa membuat satu video atau satu konten diperuntukkan bagi teman-teman yang baru akan mengunjungi Pakistan gitu ya, memperkenalkan Pakistan. Memang kenapa sih Kak Fahmi ini menjadi penting untuk Kak Fahmi membuat konten memperkenalkan Pakistan? Karena pastinya ketika orang ingin mengunjungi satu negara, dia pasti sudah mendapatkan informasi-informasi yang beredar di media gitu kan. Kayak Pakistan ini banyak kejahatannya karena dikenal dengan negara yang cukup artinya apa ya yang banyak perang gitu kan ya, dikenal negara yang sering perang dan lain sebagainya. Jadi kayak aduh ini jahat gak ya nanti kota ini atau negara ini dengan saya gitu. Dan itu yang kita dapatkan seringkali di media. Dan apakah itu juga yang melatar belakangi Kak Fahmi untuk memperkenalkan Pakistan yang misalnya kondisinya sebenarnya sebaliknya dari itu? Bagaimana Kak Fahmi? Berbicara tentang Pakistan itu nggak cukup dengan kata dan fakta, perlu dengan mata dan rasa. Gitu. Kenapa? Itu saya dapatkan. Kenapa tidak cukup dengan kata dan fakta? Ya, kata dan fakta itu mungkin dia bisa mengutip dari cerita orang, tapi dia belum merasakan yang ada di media. Misalkan di Pakistan itu ada suatu daerah itu yang itu menjadi perebutan antara Pakistan dengan negara tetangganya India. Ternyata ketika kita ke sana itu ya nggak seperti yang digambarkan kata-kata gitu. Ketika saya melihat dengan mata sendiri itu, Masya Allah, alamnya itu belum tersentuh rasanya. Belum tersentuh oleh dunia-dunia industri itu. Pokoknya masih hijau, masih sulit digambarkan dengan kata-kata. Ya. Gitu, hanya mata dan rasa saya itu yang bisa menikmati itu. Baik. Gitu, untuk menepis juga masalah terorisme yang berkembang, stigma-stigma yang seperti itu, juga teman saya pergi ke suatu daerah yang itu katanya di sana copetnya banyak, kemudian banyak yang megang senjata gitu. Ternyata ketika ke sana kita malah disuguhkan makanan-makanan sini yang orangnya itu benar-benar ramah banget, gitu. Jadi ketika kita main ke rumahnya mereka, itu rasanya memang menjadi adat orang sini itu semua isi makanan yang ada di rumah itu dikeluarin, gitu. Jadi benar-benar nggak bisa disampaikan melalui kata-kata aja ya, karena kata-kata tidak bisa mewakili perasaan yang dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengunjungi negara tersebut atau berada di satu kondisi itu gitu ya. Nah, Kak Fahmi, terakhir apa pesan-pesan dari Kak Fahmi yang akan ingin disampaikan kepada para konten creator pemula khususnya? Silahkan. Untuk konten creator pemula, ya sebagaimana yang menjadi landasan saya dalam membuat konten, niatkan pertama untuk nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu, pengetahuan, kebaikan. Karena zaman sekarang media itu entah itu menjadi senjata atau entah itu dia menjadi membuka wacana, gitu kan, menjadi sumber berita. Kalau kita membuat konten itu menjadi senjata, terutama bagi teman-teman yang Muslim, itu bisa memperburuk citra kita sendiri. Tapi ketika kita membuat konten yang bertujuan membuka wacana bahwasanya di Pakistan misalkan atau di negara-negara Timur Tengah yang lain itu ternyata Masya Allah, ya di luar ekspektasi pokoknya. Itu bisa menjadi amal jariah kita. Misalkan kita bikin tentang Pakistan kan, ada teman mau ke Pakistan, gimana sih Pakistan tuh, kita share aja linknya. Insya Allah itu jadi amal jariah kita. Gitu. Kemudian untuk konten creator pemula, jangan takut untuk membuat sesuatu jelek, itu pasti. Ya kan, namanya awal-awal saya juga pernah merasakan, dulu saya begini, sekarang ada rasa-rasanya, ada improvisasi. Bahkan alhamdulillah ketika ngikutin lomba-lomba bikin video, ya alhamdulillah dapatlah tipis-tipis. Gitu. Itu membuktikan bahwasanya dulu kita seperti ini, ketika mengikuti lomba kok dapat.
artinya kita ada improvisasi. Nah, itu cara untuk mengetahui bagaimana kita itu ada peningkatan atau enggak, ya mungkin bisa ikut lomba iseng-iseng gitu. Niatinnya emang nggak ada biar juara, coba aja masuk gitu. Dan alhamdulillah anak pernah ikut di PPI Swiss Leiden gitu, Leicester. Ya walaupun belum juara, tapi saya tahu kualitas video teman-teman yang lainnya. Jadi punya relasi gitu. Kemudian juga buat konten kreator pemula, konten kreator itu bukan yang utama ya. Utamanya itu menyebar kebaikan. Jadi kalau video nggak bisa foto, bisa tulisan, atau bisa hanya kata-kata Ustadz itu dipotong, ambil baiknya tanpa menghilangkan makna keseluruhannya. Ya, jadi biasanya kan orang motong, cuman hilang makna apa yang disampaikan dari ceramahnya itu. Nah, jadi ngambil intinya tanpa menghilangkan keseluruhannya gitu. Jadi gitu mungkin dari Ana. Mungkin kalau pengen tahu lagi nanti bisa hubungi Instagram Ana di bawah ini. Baik, boleh banget. Apa Instagramnya? Muhammad Fahmi. Atau EIM Fahmi. Baik, nanti juga pemirsa nih yang tadi ketinggalan apa sih ini, lihat aja di bawah ini udah ada ya. Dan Kak Fahmi, terima kasih banyak sudah share bareng sama kita di sini. Semoga bisa terus konsisten gitu ya dalam membuat sebuah konten, dan pastinya tetap dengan niat awal yakni menyebarkan kebaikan dan juga menuntut ilmu pastinya, karena dari setiap kebaikan yang kita lakukan itu padahal ya, atau sebenarnya kebaikan itu sendiri yang akan berbalik kepada kita. Terima kasih Kak Fahmi, sehat-sehat selalu, berbahagia selalu, dan sampai jumpa insya Allah di kesempatan yang baik selanjutnya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Dan bagaimana, apakah Anda sudah mulai tertarik untuk menjadi seorang content creator? Maka lakukanlah dari sekarang, karena tidak akan ada hasil yang bisa kita saksikan tanpa adanya permulaan. Nah, permulaan itu meski tidak selalu baik, pasti akan membaik. Jadi, mulai dari sekarang juga jangan sudah lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Irma Septiana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.